Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayana Fazira dari Program Studi Pendidikan Biologi 2 semester 3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kali ini saya akan melakukan praktikum yaitu mengenai pengamatan pada filum moluska, yaitu pada kelompok Cephalopoda dan Bivalvia. Adapun tujuan praktikum saya kali ini adalah pertama, untuk mengetahui ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan Bivalvia dan Cephalopoda. Yang kedua, untuk mengetahui struktur tubuh dari hewan Cephalopoda dan Bivalvia. Yang ketiga, untuk mengetahui organ-organ dari hewan Cephalopoda. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini adalah yang pertama, alatnya ada pisau atau penggunting yang digunakan untuk membelah objek hewan filum Cephalopoda dan Bivalvia. Selanjutnya ada lup atau kaca pembesar agar lebih jelas ketika mengamati hewan tersebut. Yang ketiga ada roll untuk mengukur panjang atau tinggi hewan. Yang keempat ada sarung tangan agar tangan tidak mudah kotor. Yang kelima ada sendok untuk mengambil objek. Yang keenam ada sumpit ataupun bisa menggunakan pinset untuk mengambil objek yang kecil. Dan yang terakhir ada nampan ataupun talam untuk meletakkan objek. Dan adapun bahan yang digunakan pada praktikum, yang pertama ada kerang atau Andara antiquata. Kerang sudah direbus terlebih dahulu agar mudah ketika diamati. Selanjutnya bahannya ada cumi atau Qualigo sp. Cumi tidak perlu direbus terlebih dahulu. Baiklah, langsung saja kita ke prosedur kerja yang pertama, yaitu saya akan mengamati Bivalvia terlebih dahulu atau Anadara antiquata atau kerang bulu. Dalam ucapan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Ini karena terlebih dahulu sudah direbus, kita kupas menggunakan sendok. Langsung terlihat kerang. Ya, kerang ini langsung kita amati bagian-bagiannya. Ya, pada bagian kerang, pada bagian depannya, ya, pada bagian depan kerang atau bagian puncak cangkang disebut juga umbo, yang merupakan bagian tertua dari cangkang. Selanjutnya pada bagian depan terdapat juga mantel, yaitu jaringan yang terdapat pada kedua cangkang yang membungkus bagian dalam kerang. Bagian mantel. Selanjutnya ada otot aduktor atau anterior dan posterior yang berfungsi untuk menutup dan membuka cangkang pada Bivalvia yang berfungsi membuka dan menutup cangkang. Selanjutnya ada otot retraktor untuk menarik kaki. Ada insang yang merupakan alat respirasi atau pernafasan. Ada kaki yang berotot dan berfungsi untuk penggerakan kaki seperti lidah, ya. Selanjutnya labial pulp yang terdapat di bagian anterior dan dari insang, dan bagian ventral otot aduktor yang berfungsi untuk membantu memasukkan makanan ke dalam mulut. Selanjutnya ada mulut. Ada sistem reproduksi berwarna kekuningan. Ada kelenjar pencernaan yang terdapat di bawah umbo. Kelenjar pencernaan. Ada jantung di bawah umbo yang terdapat di dalam kantung perikardium. Ada anus di samping otot aduktor. Anus. Baiklah, langsung saja saya belah. Baiklah, langsung saja kita melakukan pembedahan terhadap isi kerang. Di dalam perut kerang terdapat hati, usus, ginjal, dan lambung.
Sudah. Inilah bagian-bagian kerang. Di sini mantel dan ada kaki yang seperti lidah. Baiklah, langsung saja kita ke prosedur kerja yang kedua, yaitu mengenai selapoda atau cumi-cumi Poligo sp. Ya, bisa dilihat cumi-cumi. Ini bagian cumi-cumi. Seluruh tubuh cumi-cumi terbungkus oleh mantel di bagian punggung. Mantel melekat pada bagian badan. Mantel pada bagian mantel melekat pada badan, sedangkan di daerah perut tidak melekat, sehingga terbentuk rongga disebut rongga mantel. Cumi-cumi dapat bergerak dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan tentakel dan dengan menyemprotkan air dari rongga mantel. Bila rongga mantel penuh air dan air menyemprot melalui sifon, menyebabkan tubuh cumi-cumi terdorong mundur. Semprotan air menimbulkan dorongan yang sangat kuat terhadap cumi-cumi. Cumi-cumi mempunyai dua kepala. Cumi-cumi besar, matanya berkembang dengan baik sehingga dapat berfungsi untuk melihat. Ini mata cumi-cumi. Mulutnya terdapat di tengah-tengah dikelilingi oleh 10 tentakel. 2 tentakel panjang dan 8 tentakel lebih pendek. Ya, tentakel yang panjang seperti ini, tentakelnya lebih panjang dan yang lainnya lebih pendek. Pada cumi-cumi saya ini sedikit ada yang copot. Sudah, mulutnya terdapat di tengah-tengah. Tentakel panjang berfungsi untuk menangkap mangsa dan berenang. Ini tentakel panjang yang berfungsi untuk menangkap mangsa dan berenang. Pada setiap tentakel terdapat alat penghisap atau sucker. Suckernya. Di sisi kiri dan kanan tubuhnya terdapat sirip yang penting untuk keseimbangan tubuh. Pada dinding permukaan dorsal terdapat pen yang penting untuk menyangga tubuh. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagian-bagian pada cumi-cumi. Yang pertama bagian anterior, bagian kepala dan antena. Ini bagian anterior, lengan dan mata. Nih, mata. Selanjutnya bagian posterior atau bagian ekor. Dapat dilihat bagian ekor cumi-cumi. Selanjutnya bagian dorsal atau terdapat tip. Bagian dorsal. Selanjutnya bagian ventral terdapat sifon dan corong penyemprot. Ini bagian sentral. Terdapat corong penyemprot. Corong penyemprot. Alat ekskresi terdiri atas 2 buah ginjal atau nefridia yang berbentuk segitiga berwarna putih yang terletak di atas usus. Baiklah, langsung saja kita belah cumi-cuminya. Baiklah, saya akan melakukan pembedahan pada cumi-cumi. Pada bagian dalam cumi-cumi terdapat tinta yang berfungsi untuk melindungi diri dari Dapat dilihat tintanya sudah ada yang beberapa keluar. Cangkang dalam yang berfungsi sebagai pelindung organ tubuh bagian dalam. Cumi-cumi mempunyai 3 jantung dan berdarah biru. 2 dari jantung mereka berlokasi dekat dengan masing-masing insangnya, dan karena hal itu mereka dapat memompa oksigen ke bagian tubuh yang beristirahat dengan mudah.